siapa Allah itu. Dan kalau menurut kitab Bonang ada 3 konsep makrifat seperti yang ditanyakan oleh Rijal, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masih ada di sesi para sufi Nusantara. Mari kita niatkan ngaji malam hari ini semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Semoga dengan ngaji ini wawasan kita bertambah, ketidaktahuan, kebodohan kita berkurang. Bismillah, kita mulai tema kita malam hari ini, yaitu sowan pada beliau Kanjeng Sunan Bonang. Ini salah satu tokoh dari generasi Wali Songo sekitar abad 14 sampai abad 16. Istilah Sunan ini kependekan dari Susuhunan. Susuhunan itu berarti, kalau diartikan letterlet, itu tempat menerima susunan. Yang dimaksud susunan itu susunan 5 jari. Jadi kalau teman-teman lihat posisi orang sedang menyembah, kemudian 5 jarinya diadungkan, saling menempel, nah itu namanya susuhunan. Kalau lihat emojinya, emotikonnya WA yang teman-teman sering ngasih gambar telapak tangan 2 nempel, nah itu sebenarnya posisi susuhunan. Biasanya diberikan pada orang yang sangat dihormati. Susuhunan kemudian disingkat jadi Sunan. Dan ada cerita yang terkenal sekali, di antara karomahnya Sunan Bonang itu bisa mengubah aliran sungai. Jadi beliau bisa ngatur aliran sungai ini mengalir kemana. Kalau ada orang dirayu, dituntun untuk masuk Islam, kemudian kekurangan air, bisa dialirkan, aliran sungai Brantas bisa mengalir ke tempat mereka dan seterusnya. Itu salah satu contoh karomahnya beliau. Bahkan di Kediri saat itu berkembang, kalau hari ini mungkin namanya aliran sesat. Jadi salah satu ajaran ilmu hitam dalam tanda petik yang dikenal dengan nama Pancamakara Puja. Ini dari aliran namanya Bhairawa Tantra. Ini aliran ini populer saat itu, dan Sunan Bonang harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari aliran ini. Nanti ada yang namanya Butolo Coyo, ada yang namanya Nyai Pluncing, itu kalau silahkan dibaca di Babat Doho. Dari sini nanti muncul ritual yang hari ini dikenal namanya kenduren, kenduri atau selamatan. Jadi ritualnya Bhairawa Tantra yang namanya Pancamakara Puja ini jadi dilakukan biasanya malam-malam, ngumpul bareng-bareng melingkar, kemudian melakukan ritual yang dikenal dengan nama Molimo. Molimo itu yaitu Mamso, Matsyo, Modo, Maituno, dan Mudra.
Mamso itu daging, matso itu ikan, modo itu mabuk, maituno itu bersetubuh, bersenggama, mudro itu meditasi. Jadi aliran ini punya pandangan nafsu itu harus dituntaskan, dipenuhi sampai beres, baru orang bisa masuk ke ranah spiritual. Cuma asumsi ini dijalankan dengan vulgar. Jadi dalam ritual itu, kemudian bersama-sama makan daging, bersama-sama makan ikan. Oh, ini kan nafsu makannya dipenuhi, pokoknya sampai kenyang sekenyang-kenyangnya. Kemudian mabuk, minum-minum sampai mabuk. Bahkan kemudian saat mabuk melakukan persetubuhan massal, persenggamaan massal, maituno tadi. Jadi ini pokoknya menghabiskan hasrat, menuntaskan nafsu dengan cara mereka yang dikenal molimo itu. Asumsinya kalau sudah begini nafsu akan selesai, lemah, tidak mengganggu lagi. Baru setelah itu mudra, meditasi. Nah, Sunan Bonang berhadapan dengan aliran yang semacam ini. Oleh Sunan Bonang, tradisi ini kemudian disaingi. Sunan Bonang bikin halakoh juga dengan pengikut beliau, masyarakat desa, yang ngumpul-ngumpul juga. Di situ ada makanan juga, mungkin ayam, mungkin nasi tumpeng dan macam-macam disiapkan di situ. Kemudian berdoa bersama, kemudian makan-makan bersama. Nanti ini dikenal belakangan dengan nama kenduren. Katanya kata kenduren itu dari bahasa Persia, kanduri. Kanduri yang artinya makan-makan. Ini sehingga sedikit-sedikit tradisi ini menggeser tradisi yang dianggap sesat itu. Bahkan nanti molimo dari Bhairawa Tantra yang isinya daging, ikan, dan macam-macam tadi diganti molimo yang kita kenal sekarang. Larangan untuk maling, madat. Madat itu menghisap candu, minum, mabuk-mabukan, main atau judi, dan madon. Jadi maling, madat, minum, main, madon. Nah, ini molimo zaman itu. Hasil kreasi Sunan Bonang untuk mengubah tradisi masyarakat yang seperti tadi. Oke, baik. Kita lihat yang pertama dari kitab Bonang. Ini salah satu contoh bagaimana dialog antara Saiful Rijal dengan Syekh Bari. Itu Jawanya ada. Saya bacakan sebentar, tapi nanti belakangan tidak saya baca biar tidak menghabiskan waktu. Mongko matur Rijal, ya guru amba, kadipun endi makrifat tigang prakara punika, kadi kang kocap ing sastra, makrifatu dzatillah, makrifatu sifatillah, makrifatu af'alillah. Kadipun endi sang siptane katiga punika. Jadi Saiful Rijal bertanya, wahai guru hamba, bagaimanakah makrifat mengenai tiga perkara itu? Sebagaimana dikatakan dalam tulisan, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Apa maksud ketiga perkara itu? Ini sengaja saya angkat, saya dulukan tema tentang ma'rifat, tentang Allah ini. Mengapa? Karena nanti di Suluk Wujil Kanjeng Sunan Bonang menyatakan bahwa intinya orang beragama nanti ada pada pengenalan kita terhadap Tuhan. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya zakat kalau kita tidak kenal ini sholat, zakat kepada siapa, tentang apa. Kita selalu bilang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala siapa? Allah yang selalu kita tuju itu.
Sholat kok tidak kenal Allah, ya perlu dipertanyakan sholat pada siapa. Maka kunci awal dalam beragama, dalam meniti jalan sufi adalah pengenalan kita terhadap Allah. Istilahnya ma'rifat. Siapa Allah itu? Dan kalau menurut kitab Bonang ada 3 konsep ma'rifat seperti yang ditanyakan oleh Rijal, yaitu ma'rifatu dzatillah, yang kedua ma'rifatu sifatillah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Mari kita kenali Allah yang tiap hari kita tuju, tiap hari kita diperintahkan untuk mengingatnya, untuk berpikir pada. Kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemarin-kemarin kita berambisi sekali untuk cinta pada Allah. Lah bagaimana kita bisa cinta kalau kenal saja tidak? Maka langkah pertama adalah mengenalnya. Dan kalau mengikuti primbon Bonang ini, mengenal Allah itu ada 3 aspeknya, yaitu mengenali zatnya, mengenali sifatnya, dan yang ketiga mengenali af'alnya. Syekh Bari lalu menjawab, wahai Rijal, arti ma'rifatu dzatillah adalah ketahuilah wujud Allah yang maha luhur itu tunggal, tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, hadir tapi tidak terlihat. Wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya kepada dirinya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya. Jadi Allah dari sisi zat itu yang jelas, yang pertama wujud. Kemudian ya kalau dari sifat 20 ya qidam, kemudian bakok, dan seterusnya. Maha suci, tidak berjisim, tidak punya arah, tidak bercampur, tanpa arah, tidak bercampur, tidak terlihat. Susah menjelaskan zatnya Allah, maka biasanya menggunakan term tidak. Ini terjemahan dari laisa kamislihi syai'un. Dari sisi zatnya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya, apapun, sesuatu pun, dan bahkan tidak ada kata-kata yang bisa menguraikan, menggambarkan secara tepat zatnya. Cukup kita imani saja bahwa ada yang maha wujud, maha suci, maha langgeng, yang kita sebut Allah. Detil zatnya seperti apa, laisa kamislihi syai'un. Nah ini ma'rifatu dzatillah. Makanya ada banyak orang tanya, Pak, bukankah berpikir tentang zatnya Allah itu ada larangannya? Ya, cuma larangan ini tidak dalam arti pikiran kita pasti sesat kalau berpikir tentang zatnya, tapi pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Tidak perlu terlalu capek memikirkan zatnya Allah daripada habis tenaga, habis waktu. Imani saja Allah di level zatnya. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Oke, terus ini nanti panjang diskusinya kalau saya lanjutkan. Kita ke definisi kedua, ma'rifatu sifatillah. Ma'rifatu sifatillah itu mengetahui, adapun ma'rifatu sifatillah berarti ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai sifat hayyun, yaitu hidup abadi, tanpa nyawa, mengetahui, tanpa akal, berkuasa, tanpa anggota, melihat, tanpa mata, mendengar, tanpa telinga, berkehendak, tanpa angan-angan, berkata, tanpa bibir atau suara.
Jadi kalau yang zat tadi lebih mudah dijelaskan dengan yang tidak-tidak. Kalau yang sifat ini bisa dijelaskan. Allah itu sami, sama, basar, kalam, dan seterusnya, hayun, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah di level sifat. Kalau ini bisa dijelaskan, tidak harus ditidakkan. Tapi tetap kita tidak bisa menjelaskan detailnya karena tidak sama dengan manusia. Allah itu melihat, tapi tidak sama dengan melihat kita. Karena Allah tidak punya mata yang seperti manusia ini. Maka melihat tanpa mata. Allah mendengar. Wong di antara sifatnya Allah itu sama. Tapi jangan digambarkan mendengarnya Allah seperti mendengarnya manusia. Tanpa telinga. Karena Allah tidak punya telinga seperti telinganya manusia. Tidak bisa digambarkan seperti itu. Maka di level ma'rifatu sifatillah, Allah bisa kita jelaskan sifatnya tidak lagi dalam bentuk negatif, dalam bentuk positif juga bisa. Hanya saja seperti apa mekanisme detailnya kita tetap tidak akan bisa tahu. Kalau pakai terminologi dari Imam Asy'ari, bila kaifa, kita tidak tahu seperti apa mekanisme Allah mendengar itu, seperti apa mekanisme Allah melihat itu. Tapi Allah melihat dan mendengar, bahkan maha melihat, maha mendengar. Nah, ini level 2, ma'rifatu sifatillah. Nah, yang ketiga, ma'rifatu af'alillah. Ma'rifatu af'alillah, adapun ma'rifatul af'al berarti ketahuilah sifat perbuatan Tuhan. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Ini ilustrasi dari Kanjeng Sunan Bonang. Af'al itu perbuatan. Semua yang terjadi, semua yang berjalan di alam semesta ini hakikatnya adalah af'alnya Allah. Kita menyebutnya simpel terus dengan kata-kata takdir. Tapi tetap seperti tadi, af'alnya Allah itu tidak menggunakan alat sebagaimana kalau manusia bertindak. Allah kalau menakdir sesuatu, memutus sesuatu, kalau bahasanya Al-Quran ya kun fayakun. Kehendaknya Allah itulah yang jalan. Jadi yang terjadi apa, itu sebenarnya kehendak dan perintahnya Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia butuh sarana, butuh perantara. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Itulah arti ma'rifat terhadap 3 perkara tadi. Ma'rifatul dzatillah di level zatnya memang susah dijelaskan, lebih mudah dengan model negasi, ditidakkan. Ada ma'rifatul sifatillah, sudah bisa dijelaskan secara positif, tapi bila kaifah, detailnya seperti apa, kita masih tidak mampu. Dan ma'rifatu af'alillah, kita melihat efek dari af'alillah adalah semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk segala hal peristiwa yang menimpa kita. Itu ma'rifatu af'alillah. Oke, ini mancing ya dari Primbon Bonang. Kadang disebut pitutur Syekh Bahari. Kita cari lagi dari suluk yang lain. Misalnya kita ambil yang saya bawa ini dari suluk gentur atau suluk bentur. Kalau dalam bahasa Jawa istilah gentur itu artinya serius, tekun. Kalau orang ingin sukses kadang diberi tips gentur tapane, serius bertapa, serius tirakat. Suluk gentur berarti mengajarkan apa yang harus kita lakukan, kita jalankan secara serius.
dalam menuju Tuhan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik, misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang, ada syahadat namanya syahadat daim qaim. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat daim qaim. Nanti syahadat ini ada 3. Syahadat daim qaim ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerik itu, kalau saya percaya dengan kamu, maka kalau kamu utang, tak utangi deh. Itu kalau kita sama temen ini. Jadi tidak perlu saya bilang, enggak kok, saya percaya kok. Tapi kalau diutangi, enggak gelem ngasih utang. Karena saya percaya, kamu tak utangi. Tanpa harus saya ngomong saya percaya padamu, begitu kamu tak utangi, itu menunjukkan saya percaya padamu. Jadi ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Loh, ini menunjukkan kan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. Tidak sekedar bikin postingan, teriak ke sana semana, sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman, tapi dia sendiri nggak berani keluar. Nah, syahadat daim qaim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Nah, ini namanya syahadat daim qaim. Makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah, insya Allah dia masuk surga. Jadi syahadat yang daim qaim. Nah, ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur. Di dalamnya juga ada uraian misalnya tentang fana. Ini yang kemarin belajar Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan kawan-kawan itu kan banyak mode-mode uraian tentang fana. Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan, atau membuat diri kita terserap atau kepanjingan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmaniah kita, hidup duniawi kita, karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja. Mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan. Yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana. Ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila. Jadi orang fana itu ketika pikirannya, hatinya, fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja.
maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan, dirinya yang sedang menderita sakit apa, tidak jadi perhatian karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Kanjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan. Atau manusianya hilang, yang ada tinggal Tuhan. Tidak. Jadi tidak kondisi suwung, juga tidak kondisi lenyap. Hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan. Penjelasan semacam ini bisa nanti digali dari Suluk Bentur. Nanti di Suluk Bentur juga melanjutkan tentang syahadat tadi, dijelaskan ada 3 macam syahadat. Yang pertama ada syahadat mutawilah. Yang kedua ada syahadat mutawassithah. Yang ketiga ada syahadat mutakhirah. Ini di Suluk Bentur. Syahadat kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan 3 syahadat ini. Yang pertama mutawilah. Mutawilah itu syahadat dulu ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini. Silahkan teman-teman dibuka ayat Al-Quran yang bunyinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dulu sebelum kita lahir, Allah bertanya pada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus roh kita yang belum turun ke dunia bersaksi, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi. Ini kan juga syahadat, bersaksi. Jadi dulu kita sudah yakini dan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Terus kita turun ke muka bumi. Kita dilahirkan. Nah, saat lahir, begitu mampu berpikir, punya kesadaran, masuk ke syahadat yang mutawassithah. Kita mendeklarasikan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syahadat yang mutawassithah. Level 2. Dulu bersaksi sebelum kita lahir, dan sekarang bersaksi setelah kita lahir. Tapi jangan lupa syahadat yang ketiga, syahadat mutaakhirah. Ini syahadat ini jelas dilakukan oleh para nabi, para wali, dan orang mukmin yang sejati. Syahadat mutaakhirah itu mirip syahadat daim qaim tadi. Tidak cukup kita hanya deklarasi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Tapi kita jalankan hidup yang menomorsatukan Allah dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Kalau kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah, ya hidup kita hanya satu-satunya yang kita pertuhankan, ya Allah. Kalau kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya, berarti hidup kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu utusannya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Dulu kita bersyahadat, kemudian ketika turun ke dunia kita juga sudah syahadat, tapi sempurna syahadat kita kalau juga tidak hanya dinyatakan syahadat itu, tapi juga dijalankan. Kalau di Suluk Bentur kemudian dijelaskan, bila mana 3 syahadat ini dipadukan menjadi satu, maka dapat diumpamakan seperti kesatuan antara tindakan menulis, tulisan, dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu.
juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya dan gelas bening gelasnya, kacanya, kemudian isinya gelas dan penuhnya gelas. Tadi yang syahadat sebelum kita lahir itu seperti kertasnya. Kemudian ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah yang mutawasito tadi itu seperti ketika kita menulis. Kemudian ketika kita menjalankan syahadat tadi itu seperti tulisannya. Jadi terus sempurna. Yo ada kertasnya, yo ada tindakan menulis dan ada tulisannya. Jadi kalau gelasnya itu adalah syahadat waktu kita belum lahir. Kemudian isinya adalah syahadat mutawasitoh yang kita menyatakan beriman pada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Dan penuhnya gelas itulah syahadat mutaakhirah, waktu kita menjalankan. Jadi setelah tadi mengenal Allah, makanya saya bilang ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri, kita bikin sekuen sendiri untuk merumuskan suluk atau jalan sufi. Yang pertama tadi kita ambil dari Syekh Bari di Primbon Monang bahwa kita harus mengenal dulu, ngerti ilmunya dulu tentang Allah, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Setelah itu bersaksi atau syahadat, baik syahadat yang mutawilah sebelum lahir, kalau ini otomatis, maupun syahadat yang mutawasitoh saat kita sudah ada di dunia. Kalau kita hari ini muslim, insya Allah sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, yang mutaakhirah, mewujudkan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga, yang mutaakhirah ini, dulu waktu kita ngaji tentang Kanjeng Sunan Kalijaga kan ada cerita tentang santrinya Kanjeng Sunan Kalijaga yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini suatu ketika mengikuti murid-murid yang lain, mengikuti ujian tentang syahadat. Jadi semua murid diuji untuk bersyahadat. Murid-murid yang lain dengan fasihnya melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas gilirannya Syekh Jangkung, waktunya syahadat, beliau malah keluar ruangan, kemudian naik ke pohon kelapa yang paling tinggi dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Semua orang kaget. Begitu sampai di bawah, ditanya oleh Kanjeng Sunan, loh kamu disuruh bersyahadat saja kok malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi? Katanya Syekh Jangkung, ya inilah syahadat saya. Inilah kesaksian saya, keyakinan saya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang memegang nyawaku, menentukan hidup matiku. Dan inilah buktinya. Itu jenis syahadat mutaakhirah. Ya meskipun teman-teman tidak harus jajal seperti ini. Itu makom kita tidak sama dengan Syekh Jangkung. Tapi yang jelas, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup kita ini modenya adalah satu-satunya yang kita posisikan sebagai Tuhan adalah Allah, dan yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Rasulullah. Berarti hidup kita sudah bersyahadat, tidak sekedar mengucapkan syahadat.